Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrehan Fabian dari kelas manajemen 23A, NPM 23411086. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surplus produsen. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, ada pengertian dari surplus. Pengertian surplus adalah ketika Anda memiliki kelebihan atau sisa dari yang Anda butuhkan atau rencanakan untuk digunakan. Misalnya saat Anda memasak makanan, jika Anda memiliki sisa makanan setelah semua orang makan, Anda memiliki makanan berlebih dan kelebihan makanan tersebut disebut surplus. Pengertian dari surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara harga terendah di mana produsen siap untuk menjual barang dan jumlah sebenarnya untuk menjual barang tersebut, atau harga jual yang diterima produsen lebih besar daripada harga yang mereka bersedia untuk menerimanya. Contohnya, perusahaan A bersedia menjual motor A keluaran terbarunya seharga 12 juta. Ternyata laku terjual dengan harga 14 juta. Maka perusahaan A sebagai produsen mendapat surplus produsen sebesar 2 juta. Grafiknya dapat kita lihat pada gambar di samping. Contoh-contoh surplus. Yang pertama ada contoh surplus ekonomi. Surplus ekonomi terjadi ketika seseorang menjual produk di situs lelang. Biasanya orang tersebut mencantumkan item dengan harga terendah yang bersedia mereka terima untuk item tersebut. Yang kedua, surplus anggaran. Contoh surplus anggaran lainnya adalah surplus anggaran jika pemerintah mengharapkan untuk menghasilkan Rp 100 triliun dalam pendapatan pajak dan menghabiskan 95 triliun untuk tahun tersebut, maka negara memiliki surplus anggaran yang diproyeksikan sebesar 5 triliun. Apa saja yang menyebabkan surplus? Surplus anggaran terjadi setiap kali seseorang atau bisnis membelanjakan lebih sedikit uang daripada penghasilannya atau pengeluaran lebih kecil dibandingkan pendapatan. Surplus ekonomi terjadi ketika penawaran dan permintaan untuk suatu produk berada di luar equilibrium (keadaan tanpa perubahan). Efek surplus. Ketika surplus ekonomi terjadi itu berarti penawaran, permintaan, dan harga berada di luar equilibrium. Itu berarti bahwa sesuatu kemungkinan besar akan berubah untuk menciptakan keseimbangan. Secara teori, jika penawaran lebih besar daripada permintaan, maka hanya harus turun sampai permintaan konsumen sesuai dengan tingkat penawaran yang ditawarkan pada gilirannya. Penurunan harga menyebabkan penurunan produksi, mengurangi pasokan. Akhirnya harga penawaran dan juga permintaan mencapai equilibrium. Pada kenyataannya, mungkin tidak ada keseimbangan yang sempurna karena faktor luar seperti pajak atau biaya bahan mentah. Perbedaan surplus produsen dan surplus ekonomi. Apa perbedaan antara surplus ekonomi dan surplus produsen? Surplus produsen hanya membuat satu bagian dari perhitungan surplus ekonomi, karena surplus ekonomi dalam kurung disebut juga kesejahteraan total, merupakan surplus konsumen dan produsen. Surplus produsen adalah selisih antara harga minimum yang bersedia diterima produsen untuk sesuatu yang dijualnya dan harga jual pokoknya. Secara geometri, besarnya surplus produsen ditunjukkan oleh luas area di atas kurva penawaran tetapi di bawah tingkat harga pasar. Kurva dapat kita lihat pada gambar tersebut. Besarnya surplus produsen adalah PS sama dengan QI, PI min integral QI per 0, F dalam kurung Q dQ. Dalam hal fungsi penawaran terbentuk P sama dengan F Q atau PS sama dengan integral PE per P, F dalam kurung P dP. Dalam hal fungsi penawaran berbentuk Q sama dengan F dalam kurung P. P adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau kurva penawaran pada sumbu harga. Dengan demikian, PS sama dengan QI PI integral QI per 0, F dalam kurung Q dQ sama dengan integral PE per P, F dalam kurung P dP. Contoh soal. Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,50 Q plus 3. Berapa surplus produsen itu bila tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10? Penyelesaian P sama dengan 0,50 Q plus 3.
min 0,50 Ki sama dengan 3 min P. Ki sama dengan 3 per 0,50 min 1 per min 0,50 P. Ki sama dengan min 6 min dalam kurung min 2P. Ki sama dengan min 6 plus 2P. Jika P sama dengan 0, Ki sama dengan min 6 plus 2P sama dengan min 6 plus 2 kali 0, min 6 plus 0 sama dengan min 6. Jika PE sama dengan 10, QI sama dengan min 6 plus 2 PE sama dengan min 6 plus 2 kali 10 min 6 plus 20 sama dengan 14. Jika Q sama dengan 0, Q sama dengan min 6 plus 2P, 0 sama dengan min 6 plus 2P, min 2P sama dengan min 6. P sama dengan min 6 per min 2 sama dengan 3. Cara yang pertama, PS sama dengan QI min integral QI per 0 F dalam kurung Q di Q sama dengan 14 dikali 10 integral 14 per 0 dalam kurung 0,50 Q plus 3 di Q sama dengan 140 min 0,25 Q kuadrat plus 3 Q 14 per 0 sama dengan 140 per 0,25 14 kuadrat plus 3 dalam kurung 14 min 0,25 0 kuadrat plus 3 kali 0 140 min 0,25 dalam dikali 196 plus 42 min 0 sama dengan 140 min 49 plus 42. 140 dikurang 91 sama dengan 49.